Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Rabu 26 April 2023. Dan hari ini juga kita merayakan Santo Kletus dan Marcelinus, para martir iman Katolik. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang murah hati dan maha kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur terlebih atas pemeliharaan yang boleh diberikan sepanjang malam tadi. Boleh bersyukur untuk kesehatan yang masih diberikan, dan bersyukur pula untuk segala rahmat yang boleh diterima pada pagi hari ini. Saat ini kami menyerahkan kepadamu jiwa dan raga kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai dengan 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sebelum kita renungan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu perjalanan hidup
dari Santo Kletus dan Marcelinus, para martir yang dengan setia memperjuangkan iman kekatolikan mereka. Nah, selama beberapa abad lamanya, nama Anakletus dan Kletus dianggap orang sebagai dua orang paus yang berbeda. Tapi sekarang kedua nama itu dianggap sebagai nama dari satu orang. Menurut daftar resmi para paus dikeluarkan oleh Tata Suci, Paus Anakletus atau Kletus memimpin gereja dari tahun 76 sampai tahun 88. Sejarah gereja menyatakan bahwa Linus, uskup Roma, setelah memimpin selama 12 tahun, mengalihkan kepemimpinan itu kepada Kletus. Nah, dalam doa bagi para kudus dalam perayaan Ekaristi, setelah menyebutkan nama Linus dan Kletus, hal ini menunjukkan bahwa Anakletus pengganti Santo Petrus ditetapkan sebagai paus selama masa yang kurang damai dan aman di dalam gereja. Anakletus dikuburkan di suatu tempat dekat kuburan Santo Petrus. Begitu juga para martir Marcelinus yang juga seorang paus. Marcelinus dikenal sebagai paus yang baik hati dan penuh kasih kepada umatnya. Banyak sekali orang Kristiani yang telah menyangkal imannya. Pada masa penganiayaan diterimanya kembali ke pangkuan gereja. Asal saja mereka sungguh-sungguh bertobat dan bersedia menjalankan tapa untuk menghapus dosa-dosa mereka. Dan akhirnya ia sendiri mati dianiaya karena Kristus pada tahun 309. Nah, renungan di pagi hari ini, di mana setiap manusia dari kodratnya memiliki rasa lapar dan haus untuk mengalami belas kasih dan persekutuan Allah. Bagaimana dan kemana kita dapat menemukan rasa lapar dan dahaga batin itu? Jalan terang menuju pemenuhan dahaga batin adalah mencari pada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dialah yang telah bersabda, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah, dan ini juga menjadi pertanyaan refleksi untuk diri kita, apakah kita berani percaya dan berserah kepadanya, dalam arti kepada Kristus sendiri. Hidup kita di dunia ini membutuhkan makanan. Makanan sebagai sumber kekuatan untuk kita dapat hidup. Nah, di balik itu ada iman dan pengakuan atas Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Itulah puncak dari perutusan Yesus
ke dunia. Dia datang ke dunia untuk memperkenalkan kehidupan baru di dalam Allah Bapanya. Dia datang sebagai roti kehidupan, artinya dia sebagai makanan hidup rohani umat beriman. Lambang konkret dari hal itu adalah jika kita merayakan Ekaristi, di mana Yesus Tuhan hadir secara nyata dalam rupa roti atau tubuhnya dan anggur atau darahnya. Hidup kita juga membutuhkan makanan lain, yakni makanan rohani. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua akan buah-buah Ekaristi. Orang menerima roti hidup, roti itu tidak mengenyangkan perut, tetapi menyelamatkan hidup kekal, sebab roti itu tidak lain adalah tubuh Kristus sendiri. Persatuan dengan Kristus memungkinkan kita untuk bersatu dengan yang ilahi, karena dalam Kristus ada keilahian. Maka Bunda mengajak kita semua untuk belajar mengutamakan Ekaristi di atas yang lain, dan belajar pula untuk menjadi umat yang semakin pantas merayakan Ekaristi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga renungan singkat ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa menyongsong Jambore Nasional Sekami tahun 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria, Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.